Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Kali ini Lentera CPNS akan membahas series P3K yaitu kompetensi manajerial. Di antaranya ada fungsi manajemen, tugas manajemen puncak, aliran manajemen, keterampilan manajemen, dan studi ilmu manajemen. Teman-teman bisa lihat soalnya di video ini. Jangan lupa juga teman-teman catat apa-apa yang menurut teman-teman itu penting ya. Nomor 1, fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Jadi Henry Fayol ini salah satu tokoh daripada manajemen ini ya. A, planning, staffing, reporting. Jadi A, B, C, D ini sama-sama empat-empatnya ada planning. Jadi kita bisa melihat perbedaan setelah tahapan planning ini apa. Jadi Henry Fayol itu memang cukup banyak soal-soal yang membahas menurut Henry Fayol, tapi teman-teman harus hafal. Jadi tahapan Henry Fayol itu apa saja. Kita ke pembahasannya. Jadi menurut Henry Fayol yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Apa sih dalam perencanaan Henry Fayol ini? Jadi perencanaan itu dengan merencanakan yang baik akan berpengaruh pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengorganisasian. Jadi yang jawaban A dan jawaban B ini jelas salah ya, karena dia tidak masuk ke pengorganisasian atau organizing. Ini salah, ini salah. Jadi antara C dan D, karena planning sudah pasti ada, ini juga pasti planning ada. Organizing ada, yang D juga ada. Tinggal tahap yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi tahap yang ketiga adalah koordinasi untuk menjaga aktivitas organisasi terus bekerja sama dan juga dapat bekerja sama dengan baik. Jadi lebih kepada jawabannya adalah D. Oke. Teman-teman bisa save atau tulis di buku teman-teman supaya menghafalnya lebih gampang. Di soal nomor 2. Salah satu tugas manajemen puncak yaitu A. Bertanggung jawab pada lawan manajemen. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi para pekerja ini. Nah, jadi ada beberapa peran dan tugas yang harus diemban oleh manajemen puncak. Yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat atas ini akan bertugas dalam merumuskan tujuan utama dalam suatu organisasi. Tujuan tersebut bisa dalam bentuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua adalah membuat kerangka rencana dan kebijakan. Manajemen tingkat atas harus membuat kerangka kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan utama perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh manajer yang ada di tingkat menengah. Jadi diturunkan gitu kegiatannya dari puncak menengah. Oke. Jadi mana nih di antara 4 jawaban ini? Bertanggung jawab pada lawan manajemen tidak ada ya. Menetapkan kebijakan operasional, melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, atau mengawasi para pekerja. Ini para pekerja. Oke. Jawabannya adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Oke, teman-teman semua, itu salah satu tugas dari manajemen puncak. Sekarang soal nomor 3. Aliran manajemen yang pemikirannya fokus pada usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan adalah aliran apa? A. Analisis sistem. B. Klasik. C. Perilaku. D. Manajemen mutu. Coba kita bahas satu persatu ya aliran-aliran yang ada di opsi ini. Yang pertama adalah aliran analisis sistem. Jadi aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Jadi adanya pemfokusan pemikiran. Di sini kata kuncinya nih, pemfokusan pemikiran pada masalah. Tapi dia juga akan mengembangkan teorinya. Jadi berhubungan dengan bidang lain yang mengembangkan teorinya.
kuncinya ada di pemfokusan pemikiran pada masalah. Kemudian yang B, klasik, aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Ini kata kunci daripada aliran klasik. Fungsi-fungsi manajemennya, lebih kepada fungsi-fungsi manajemennya. Kemudian aliran perilaku. Aliran perilaku ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia. Jadi intinya kalau misalkan aliran perilaku ini adalah aliran yang fokusnya itu mengkaji tentang aspek manusia. Ya, antara manusia satu dan manusia yang lainnya. Itu di aliran perilaku. Kemudian aliran manajemen mutu. Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Jadi manajemen mutu ini bagaimana caranya sebuah produk itu bisa mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Ini kuncinya. Oke, jadi yang mana nih? Aliran manajemen yang pemikirannya fokus pada usaha-usaha mencapai kepuasan pelanggan adalah aliran manajemen mutu. Jawabannya adalah D. Oke, gampang ya. Memang ini agak sedikit teman-teman bisa hafalkan, tapi hafalkannya kuncinya saja. Yang tadi saya udah berikan arahan. Lanjut di soal nomor 4. Jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi. B. Kemanusiaan, konseptual, dan teknis. C. Formal, konseptual, dan teknis. D. Teknis, formal, dan manajerial. Jadi ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Pertama nih, keterampilan konseptual. Apa sih keterampilan konseptual itu? Jadi kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Mengkonsepkan skill, keterampilan konsep. Jadi seorang manajer itu harus melihat keseluruhan organisasi sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berhubungan dengan orang lain, humanity skill. Jadi kemampuan manajer yang berinteraksi secara efektif dengan semua anggota organisasinya. Membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Jadi keterampilan berhubungan dengan orang lain ini supaya di dalam organisasinya itu tidak terjadi masalah-masalah yang sangat tidak menguntungkan sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Jadi supaya dibangun bagaimana caranya kooperatif antara anggota satu dan anggota yang lainnya. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan teknis. Kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu untuk pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu. Jadi kemampuan ini adalah untuk menggunakan teknik-teknik atau ilmu-ilmu tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaan yang memang dikhususkan gitu. Jadi nomor 4 itu jawabannya apa? Ada kemanusiaan. Nanti kita bahas nih. Dulu perencanaan ada nggak? Kalau perencanaan nggak ada, berarti ini jelas salah, tidak digunakan. Kemudian B, kemanusiaan ada, humanity ya, masuk. Kemudian konseptual ada, konseptual masuk. Teknis ada, teknis masuk. Jadi jawaban nomor 4 adalah B. Nomor yang C, opsi C, formal tidak ada, konseptual ada, teknis ada, tapi formal nggak ada. D, teknis ada, formal tidak ada, manajerial tidak ada. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman semua. Soal nomor 5. Studi ilmu manajemen sangat diperlukan semua organisasi karena berbagai alasan berikut. Kecuali A. Memperlancar tugas sehari-hari. B. Mencapai tujuan organisasi. C. Mencapai efisiensi organisasi. Dan D. Menghilangkan potensi konflik dalam organisasi. Studi ilmu manajemen sangat diperlukan oleh semua organisasi. Alasannya apa? Tapi ingat, di sini ada kecuali. Jawabannya adalah menghilangkan potensi konflik dalam organisasi. Ya, kenapa bisa menghilangkan potensi konflik? Jadi gini, coba lebih kepada jawabannya masing-masing. A itu memperlancar tugas sehari-hari, ini benar. Karena kan manajemen. Ya, jadi manajemen itu bagaimana caranya supaya
satu tugas dan tugas yang lain itu saling berjalan dengan baik. Mencapai tujuan organisasi benar, karena organisasi dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Yang C, mencapai efisiensi organisasi. Ini karena tujuan utamanya sebuah organisasi sudah disepakati, maka tindakan atau langkahnya harus sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Makanya disebut dengan efisiensi organisasi. Jadi yang D, menghilangkan potensi konflik dalam organisasi. Kalau menghilangkan kan nggak bisa dihilangkan. Pasti sebuah organisasi memiliki manusia yang punya pemikiran masing-masing atau ide masing-masing. Jadi ide-ide ini pasti akan menimbulkan konflik satu dengan yang lainnya. Karena kan satu manusia dengan manusia lainnya pasti berbeda idenya. Jadi bukan menghilangkan, lebih tepat kepada meminimalisir. Oke, jadi jawabannya adalah D. Paham ya teman-teman semua ya? Jika teman-teman masih bingung dan ingin belajar bersama kami, silakan ikut kelas privat kami dan teman-teman bisa menghubungi admin kami di 0877 2331 7506. Silakan hubungi admin kami melalui WA, tanyakan kelas privatnya bagaimana dan e-booknya bagaimana. Kita belajar setiap hari jam 8 malam. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.